Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tatanazzalul hasanati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah di sore yang cerah ini, di bulan Ramadan, bulan yang mulia, juga bulan berkah, ya. Bulan apa lagi? Bulan suci, apalagi bulan rahmat, bulan pengampunan, dan juga bulan ilmu. Ya, kenapa kita katakan bulan ilmu? Karena pada bulan Ramadan kita selalu mendengar ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji masalah adabu talibil ilmi. Adab seorang yang menuntut ilmu. Bagaimana kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya kan? Apa artinya? Ya, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Nah, maka di sana ada adab bagi orang-orang yang menuntut ilmu supaya ilmu kita berkah. Ya kan? Kita belajar di pesantren, kita belajar di SMP, kita belajar di apa lagi? Di MTS, ya, dimanapun kita belajar, maka harus ada adab dalam menuntut ilmu. Ya, para ulama mengatakan, apa adab yang pertama? Ya, harus as-sabru. Apa? Sabar. Apa artinya? Sabar. Ya, adab yang pertama penuntut ilmu itu dia harus sabar. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu banyak tantangan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Apa artinya? Sabar itu bisa menolong pekerjaan kita, setiap pekerjaan kita, ya kan? Betul? Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus sabar. Ya, apalagi di pesantren, ya kan? Ya, kita makan tidak enak, ya enak, alhamdulillah ya. Kalau nggak enak, mungkin nggak sabar kan? Nah, itu kalau orang sabar maka semuanya akan enak. Nah, belajarnya enak, nggak ngantuk, ya kan? Mendengarkan tausiah juga seperti itu. Nah, maka yang pertama bagi mereka penuntut ilmu harus sabar. Kemudian yang kedua, ya, ikhlasul amal, ikhlas dalam berbuat. Ini harus ikhlas. Ketika anak-anakku sekalian meniatkan diri untuk menuntut ilmu, maka niatkanlah ilmu yang kita cari untuk mendapat ridha Allah. Bukan untuk menjadi A, bukan untuk menjadi B, ya kan? Bukan untuk dilihat orang. Maka Rasulullah SAW sangat mengutuk sekali bagi mereka yang mencari ilmu niatnya untuk dunia. Maka apa kata Rasulullah? Au yasrifa bihi wujuhun nas. Dia menuntut ilmu ingin dilihat oleh orang. Apa? Adkhalahullah an-nar. Maka bagi mereka yang menuntut ilmu bukan karena ikhlas, tapi hanya karena ingin dilihat oleh orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Kita sudah sungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi niat kita salah, malah bukan kita dapat pahala, kita dapat dosa dan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, al-amal bil ilmi. Nah, setelah kita menuntut ilmu, kita mendapatkan ilmu, harus kita amalkan. Apa dalam lafaznya? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak ada manfaat. Bahkan dalam hadisnya gimana dikatakan? Barang siapa menuntut ilmu kemudian dia menutupi dengan ilmunya, tidak menyebarkannya, maka fakatamahu al-uljima yaumal qiyamah.
maka dia akan dicambuk, ya kan, di dalam neraka. Nah, maka sangatlah bahaya sekali kalau adab ilmu ini kita tidak pernah perhatikan dengan benar-benar. Ya, sudah punya ilmu tidak diamalkan, maka amalannya tidak bermanfaat. Ya. Allah pernah contohkan dalam Al-Quran, ya, seperti orang-orang Yahudi dalam surah Al-Jumu'ah. Apa? Masalul ladzina hummilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara, ya kan? Bagi mereka yang banyak tahu dia tentang buku-buku, kitab-kitab. Ya, coba lihat himar atau himar? Kedelai, ya. Ya, kedelai apa keledai? Keledai. Nah, coba lihat keledai. Dia bawa kitab kuning di pundaknya, ya kan? Namun dia nggak tahu bahwa sebenarnya yang dia bawa itu semuanya ilmu, betul? Namun dia nggak tahu, ya kan? Seperti ya keledai yang membawa kitab-kitab kuning itu, ya, kitab-kitab yang mengajarkan tentang ilmu, tapi dia nggak tahu bahwasanya yang dia bawa itu adalah suatu kemuliaan. Begitu juga bagi penuntut ilmu, dia nggak tahu bahwasanya thalibul ilmi itu sangat mulia, namun dia nggak tahu kemuliaan itu, sehingga ilmunya tidak diamalkan. Baik. Nah, kemudian yang keempat, dawamul muraqabah. Apa arti dawamul muraqabah? Kita selalu yakin bahwasannya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Kita selalu apa namanya muraqabah, nak? Ya. Tahu? CCTV tahu? Dipantau. Nah, ya kan? Dilihat. Apalagi? Diawasi oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu itu. Maka al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil. Maka ilmu itu adalah cahaya Allah, nurullah. Maka tidak akan diberi kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau orang yang ikhlas tadi, dia beramal, dia sabar, pasti dia selalu dalam muraqabah. Kemudian yang terakhir adalah ightinamul awqat. Nah, dia harus bisa memanfaatkan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Salah satunya, ya kan? Ada 5, tapi di kesempatan ini kita manfaatkan hanya 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kalau orang memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu, maka dia akan memanfaatkan waktumu muda. Mudah nggak menuntut ilmu waktu muda? Menghafal Quranmu mudah, menghafal mahfuzatmu mudah, menghafal pelajaran yang apa yang kita hafal akan mudah. Nah, maka manfaatkanlah waktu. Al-waktu kas-sayfi in lam ta'hu qata'aka, in lam taqta'hu qata'aka. Ya kan? Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak memotongnya, maka dia akan memotong kita. Itu ibrah. Apa ibrah itu? Ya, diumpamakan, kan? Begitu cepatnya waktu. Tahu-tahu anakku udah besar, kan, sekarang, kan? Tahu-tahu udah kelas 2, udah kelas 3. Nah, maka kita manfaatkanlah waktu. Nah, anak-anakku dan pemirsa yang dimuliakan Allah sekalian, maka adab ilmu ini adab penuntut ilmu ini harus selalu kita jaga. Ya, semoga apa yang kita dapatkan dari yang kita cari, ya, itu bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi bermanfaat bagi orang lain. Maka demikianlah kajian singkat kita tentang ilmu. Ihris alal amal. Kita harus selalu menjaga amal kita yang kita dapatkan dari keilmuannya. Ya, demikian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.